Baik, selamat sore. Saya Saljar Naibaho dan hari ini saya menerangkan sedikit mengenai limit fungsi aljabar. Ya, limit fungsi ini adalah tugas proyek matematika 2 saya. Dan hari ini kita akan langsung aja ya membahas. Jadi sebelum kita mendalaminya, kita harus paham dulu nih kira-kira apa sih limit itu ya? Apa sih limit itu? Nah, pada dasarnya, limit itu digunakan untuk menyatakan sesuatu yang nilainya mendekati nilai tertentu, seperti tak hingga atau angka 8 yang horizontal ya, yang pada dasarnya adalah angka yang sangat besar gitu, yang nilainya tidak dapat dipastikan. Nah, limit ini menjelaskan suatu fungsi jika batas tertentu didekati. Lalu jika suatu fungsi itu tidak terdefinisi untuk titik tertentu, tetapi kita masih bisa mencari nilai yang didekati atau terdekat oleh fungsi tersebut. Apabila titik tertentu makin didekati, yaitu dengan limit. Nah, itu ya penjelasan limit. Pada dasarnya untuk mencari nilai paling dekat kalau kita tidak bisa mendapatkan nilai utamanya gitu. Nah, di sini kita masuk ke limit fungsi ya, dan di sini ada konsep dasar limit fungsi aljabar. Nah, konsep dasarnya adalah ini. Ya, ini cara bacanya itu ada dua ya. Jadi cara baca yang pertama limit fungsi fx untuk x menuju atau mendekati a sama dengan L, atau kalau udah ada angka-angkanya di fungsi fx ini biasanya limit x menuju a untuk limit x menuju a fx sama dengan L gitu ya. Itu simpelnya lah ya, simpelnya. Saya tadi mau ngucapin yang rada-rada ribet, cuman biar lebih simpel kita ucapin kayak gitu aja karena nggak terlalu masalah lah ya untuk dalam pengucapan. Nah, apa sih arti fungsi yang tadi itu? Yang ini? Nah, jadi artinya jika x mendekati a atau yang di bawah sini tadi x mendekati a, tetapi x tidak sama dengan a, maka fx atau fungsi fx mendekati nilai a, mendekati nilai L, sorry. Nah, lalu suatu fungsi memiliki limit itu ada syaratnya gitu. Tidak semua fungsi dapat memiliki limit gitu. Nah, apa syaratnya? Apa syaratnya? Syaratnya adalah fungsi itu bisa memiliki limit jika limit kirinya sama dengan limit kanannya. Ya, bisa kita tulis kayak gini. Limit x menuju a pangkat min fungsi fx sama dengan limit x menuju a pangkat plus fx. Ya, kenapa ada pangkat min di sebelah kiri? Karena ini dari jika limit kiri, cara limit x-nya akan menunjukkan angka minus. Tapi kalau dari limit kanan, dia akan menunjukkan a pangkat plus ya, atau plus. Nah, di sini kita punya satu gambar atau suatu awalan ya, sebelum masuk ke contoh. Di sini ada fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 1 per x kurang 1, terdefinisi untuk semua x bilangan real, kecuali x sama dengan 1. Di sini saya udah bikin ya, ada f satunya. Di sini kalau kita masukin ganti x-nya ini menjadi 1, ini akan menghasilkan 0 per 0, atau ini bisa dibilang adalah nilai tak tentu atau tak terdefinisi ya, tak tentu karena pembaginya 0 gitu. Ini kalau kita hitung manual ya, ini kita menggunakan limitnya. Tadi kan kita udah bikin ya, kalau fx-nya diganti dengan 1, satunya itu mendapatkan nilai tak tentu ya. Jadi kita strip seperti ini, kita strip. Baru limit ini berfungsi kan untuk mencari nilai yang terdekat ya. Nah, kita bikinlah 0,8, 0,9, 0,99 yang mendekati ke 1 ya, dan seterusnya. Baru di sini ada 1,2, 1,1, 1,01 sampai mendekati 1 ya. Ini seterusnya. Nah, kalau kita lihat ini limit kiri, ini limit kanan. Di sini ada di fungsinya ada minus yang tadi. Di sini ada fungsi minus yang tadi ya.
Di sini juga ada X menuju 1 plus. Nah, kalau kita lihat keduanya ini, contohnya kita masukin limit X, di sini X-nya kita ganti dengan 0,8. Maka hasil yang kita dapatkan sejumlah 1,8. Ya. Begitu juga dengan 0,9, ketika kita masukkan 0,9 ini ke dalam fungsi ini, kita mendapatkan 1,9, begitu seterusnya. Begitu juga dari limit sebelah kanan ini. Kalau kita X-nya kita ganti ke dalam fungsi ini, kita akan mendapatkan fx-nya 2,2, 2,1, 2,1, sampai seterusnya. Nah, angka ini adalah, kita kalau lihat ya, angka ini mendekati ke arah angka 2. 1,8, 1,99, 2,01. Ini mendekati ke arah 2,00 ya, atau 2. Nah, maka dari itu, kita dapat menyimpulkan bahwa limit X menuju 1, X kuadrat kurang 1 per X kurang 1 sama dengan 2. Nah, begitu ya. Ini kita udah pakai cara manualnya, supaya kelihatan. Nah, di sini ada contoh. Ada dua jenis yang cukup berbeda ya, soalnya. Di sini ada limit X menuju 2, atau mendekati 2, dari 2x tambah 4 per 2x. Ini kalau kita masukin ya, ini kalau kita masukin ganti x-nya jadi 2, ini akan kita jumlahkan 2 kali 2, 4 tambah 4, 8 per 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, 8 bagi 4 sama dengan 2. Maka limit X mendekati 2 atau menuju 2 dari 2X tambah 4 per 2X sama dengan 2. Itu contoh yang pertama ya, itu simple. Ini juga sebenarnya contoh di 2 ini simple, cuman ujung atau hasilnya itu enggak kita dapat. Di sini ada limit X menuju 1 dari 3X tambah 4, 3x tambah 4 per 2x kurang 2 sama dengan 3 kali 1. Ini kita ganti ya. Ini kita ganti x-nya dengan 1. 3 kali 1, 2 kali 1, tetap saja. Jadi 3 tambah 4, 7, 2 kurang 2, 0. Nah, di sini setiap kita menemukan pembaginya 0 atau penyebutnya 0, kita bisa dapatkan, atau kita akan mendapatkan hasil tak terdefinisi atau tak terhingga ini ya. Karena nilainya tidak bisa kita tentukan kayak gitu. Nah, segitu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga dapat membantu. Terima kasih kepada Sar Sulaiman yang sudah memberikan tugas ini. Semoga Sarnya sehat selalu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.